Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Di video kali ini, gue mau bahas beberapa hal berita terbaru tentang Persija Jakarta. Ada Ricky Cawor yang nggak ada di latihan, nggak ada di mana-mana. Nanti gue akan bahas dia kemungkinan akan pindah atau gimana. Terus ada sesi latihan Persija dan ada wawancara Hanno Berens yang gila, bahasa Indonesianya lancar banget. Nanti gue akan tampilkan videonya sesi wawancara dia bersama Bola Sport kalau nggak salah. Nanti lo lihat sendiri bahasa Indonesianya gila, lancar banget. Oke, tapi sebelumnya gue mau ngajak untuk subscribe gue karena gue menuju 100.000 subscriber ini dikit lagi. Terus kalau yang udah subscribe, buat lo yang udah subscribe, lo nyalain notifikasinya. Jadi begitu gue upload langsung muncul di notifikasi handphone lo. Jadi yang udah subscribe pasang notifikasinya, ada lambang lonceng, lo pencet aja di situ. Oke, gue mau lanjut. Sholat dulu. Sebelumnya, lo sholat dulu. Pause video gue, sholat dulu. Setelah sholat, baru nonton video gue lagi. Jangan sampai Anda nunda sholat Anda ini hanya untuk menonton saya. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Oke, gue mau pelan-pelan ya. Yang pertama ini idola gue. Ini idola gue banget, Ricky Cawor. Gacor, nggak kelihatan di latihan. Gue udah beberapa hari ini baca di media kalau dia akan pindah ke Persipura. Diisukannya seperti itu. Gue nggak meyakini itu dan gue nggak mengharapkan itu. Gue berharap kalau dia tetap di Persija karena gue nggak tahu kenapa gue demen banget main orang. Selain kualitasnya bagus, kayaknya orangnya humble juga. Gue pernah ketemu sama dia di hotel waktu itu. Ada banyak pemain Persija lalu lalang di situ, cuman dia yang gue samperin untuk minta foto karena gue suka banget sama orang ini. Kalau misalkan dia sampai pindah, itu menyedihkan buat gue khususnya. Gue gak tahu buat lo, tapi gue gak tahu kenapa gue suka banget temen ini. Bagi gue si Ricky Cawor ini dia udah kayak Rico Simanjuntak di masa depan. Dapat larinya, dribblingnya bagus, shootingnya lebih kenceng. Rico Simanjuntak shootingnya nggak sekencang Ricky Cawor, tapi kalau Cawor ini dia menurut gue sih paket komplit orang ini. Tapi kita tunggu aja info terbarunya karena banyak banget gosip yang bilang kalau dia kemungkinan besar pindah ke Persipura lagi. Jangan sampai, kita butuh sama orang ini. Oke, gue mau lanjut ke yang kedua. Persija lagi di sesi liburan ini, jadi Persija memanfaatkan untuk memompa kualitas tubuhnya. Salah satunya ke gym. Jadi hari ini atau kemarin, jadi udah beberapa pekan ini Persija selalu rutin ke gym. Jadi ada dua latihan yang di sini gue bacain ya, diwawancara sama si Kinan ini pelatih fisiknya. Latihan utamanya adalah kekuatan metabolic training, dia bilang. Dimulai dari pemanasan sepeda statis. Lo ngeliat di videonya tuh dia naik sepeda gitu, itu untuk pemanasan supaya nanti pas latihan fisiknya ototnya nggak kaget. Jadi kardio dulu awalnya, oke? Terus setelah itu dibagi dua kelompok. Yang satu kekuatan otot. Gue ngelihat ada beberapa, Tavio Dutra latihan kekuatan otot, Taufik kekuatan otot juga, Yusuf Helal juga. Jadi ada dua kelompok, ada yang latihan otot, ada yang latihannya untuk metabolisme tubuhnya, memperbaiki metabolisme tubuhnya. Jadi dibagi dua kelompok sama si Kinan ini. Terus ada juga interval menggunakan sepeda statis. Yang gue tahu interval ya, jadi misalkan 1 menit kencang, 1 menit slow, 1 menit kencang, itu untuk endurance-nya. Jadi kekuatan fisiknya tuh bertahannya bisa panjang sampai menit 80-90, kekuatan fisik masih terjaga. Itu gunanya latihan interval menggunakan sepeda statis di fasilitas gym itu. Jadi mudah-mudahan nanti pas Persija main kondisi badannya semakin keren, semakin bagus, fisiknya, kekuatan kakinya dan lain-lain semuanya semakin matang. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik sesi latihan di masa libur ini. Mudah-mudahan segera. Sekarang tanggal berapa? Ada yang bilang tanggal 6, ada yang bilang tanggal 22 November. 22 November itu sebulan lagi. Bisa kiting gue nungguin Persija main. Kelamaan. Jadi mudah-mudahan 6 November. Karena sekarang gini, sekarang TGIPF udah nggak ada lagi, udah bubar kalau nggak salah. Terus udah dibentuk tim transformasi bekerja sama dengan PSSI. Mungkin di sini akan rapat. Udah mulain hari ini pun udah mulain dia rapat tiap hari. Mungkin dengan keputusan rapat itu bisa mempercepat jalannya liga. Mudah-mudahan, gue berharap banget. Karena kalau November nanti tiba-tiba mau Piala Dunia, kacau lagi, libur lagi. Gue udah gak tahan nih pengen ke stadion. Aduh, terus apa lagi?
Thomas Doll diwawancara sama media, dia bilang kehadiran Jackmania di lapangan ini, kehadiran supporter ini sangat penting untuk pemain, untuk tim, bahkan untuk dirinya sendiri. Dia bilang kalau misalkan kita main liga tanpa penonton itu seperti kita latihan, nggak ada atmosfernya, nggak ada dorongan mental untuk memenangkan pertandingan. Beda hal kalau misalkan ada penontonnya, dan dia berharap penonton tetap harus ada, tapi dengan keamanan yang tingkat tinggi supaya orang datang ke stadion nonton pertandingan pulang dengan rasa aman. Itu menurut si Thomas Doll. Terus dia bilang kayak gini. Menurutnya situasi saat ini tidak ada alasan yang tepat untuk tidak menghadirkan supporter di stadion secara langsung, dia bilang. Sebab pandemi juga udah landai dan supporter juga sudah bisa datang ke stadion beberapa waktu lalu. Kita udah pernah nonton kemarin kan? Karena situasi ini dinilai normal menurut dia. Saya ingin selalu ada supporter karena saya merasa layak mendapatkan masuk ke stadion dan nonton bola lagi karena sudah 2 tahun tanpa bola di pandemi kemarin. Jadi saya pikir semua sudah bisa normal. Itu menurut penuturan dia. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Maman Abdurrahman sembuh total. Jadi Maman sudah latihan, sudah sembuh total, sudah siap main lagi. Tapi gue pikir kayak gini. Gue pernah nyampein di Instagram gue juga. Bahkan yang bikin gue kaget, Maman nge-like postingan itu. Gue bilangnya kayak gini. Gue bilang Maman sudah sembuh, tapi seperti kita ketahui, gue bilang lini belakang kita ini banyak banget pemainnya. Sekarang Otavio Dutra udah penuh, Ryuji udah penuh, udah penuh lagi. Otavio Dutra udah sembuh, maksud gue. Ryuji udah sembuh. Ada Ferrari, ada siapa lagi? Hansa Muyama, ada Kudi, dan ada Maman Abdurrahman. Lu bayangin banyak banget belakang kita ya. Gue bilang kalau Maman ini kemungkinan akan sulit dia untuk bersaing di Persija mendapatkan posisi utama kayak kemarin lagi. Di like sama dia, mati gue kaget. Aduh, gue mana ngomongin dia lagi. Tapi gak apa-apa, itu masukan untuk dia supaya dia bisa bekerja lebih ekstra lagi untuk mendapatkan posisi yang seharusnya dia dapatkan. Maman Abdurrahman dari segi pembacaan bola gila, nggak ada ngalahin. Dari segi pengalamannya, kalau ngelawan tim gede, gue lebih prefer Maman yang main karena pengalaman dia, mental dia jauh lebih tinggi dibanding Ferrari. Nah kali ini gue puji nih. Syukur-syukur dia nge-like lagi postingan nih. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Kita tinggalkan Maman dan kawan-kawan. Hanno Behrens. Ini gila Hanno Behrens ini. Gue kaget banget kalau Hanno Behrens ternyata bahasa Indonesianya bukan cuman bisa, tapi lancar banget. Gue mau dengerin, kita dengerin bareng ya. Ini gila ini Hanno Behrens bahasa Indonesianya. Gue akan tampilin video dari Bola Sport. Lo dengerin sendiri deh lancarnya bahasa Indonesia dia nih. Oke, kita mulai. Tidak gampang. Kita sudah liburan sedikit. Tidak gampang, kita sudah liburan sedikit gitu ya. Maksudnya sebentar mungkin. Ya gak apa-apa, wajar. Gila ini bule jago gila bahasa Indonesianya. Tidak gampang, kita sudah liburan sedikit gitu ya. Sebentar mungkin maksudnya. Lanjut. Ya. Baik untuk pemain di Persija. Baik untuk pemain di Persija. Ini sengaja gue pause ya supaya nggak copyright yang punya videonya. Ini Bola Sport yang punya videonya. Lanjut. Karena kita tidak tahu kapan pertandingan lagi. Karena kita tidak tahu kapan pertandingan lagi. Lu lagi, kalimat lagi itu tuh kalimat yang harusnya orang umum, orang Indonesia. Atau kalau orang baru belajar tuh nggak lagi sebenarnya di ujungnya. Ini jago banget sih. Mungkin dia belajarnya sama anak Betawi nih. Jadi kalimatnya keren. Ya, tidak gampang. Tidak gampang. Tapi ya harus latihan, harus siap. Harus siap. Semoga kita bermain lagi mungkin bulan depan. Bulan depan, dia tahu tuh bulan depan tuh. Saya semoga, tapi terpenting harus aman untuk orang di stadion. Gila nggak lo? Harus aman untuk orang di stadion. Jago banget. Hanno Behrens, keren, salut buat dia. Luar biasa. Oke, jadi itu yang mau gue beritakan karena nggak banyak banget. Gue berusaha mencari berita terbaru Persija. Gak banyak berita, nggak ada berita apa-apa karena nggak ada pertandingan. Nggak ada. Biasanya kan gue
lawan Persija siapa, gue kulitin tuh lawan kita tuh. Terus apa kira-kira yang Persija akan terapkan, itu gue jelasin juga. Terus record head to head, terus ada macem-macem gue jelasin di situ. Tapi kali ini nggak ada berita, jadi gue bingung mau nyampein apa. Daripada nggak gue upload, ya mendingan gue sedikit-sedikit aja. Kayak yang tadi Ricky Cawor gacor, terus ada metode latihan yang perlu kalian ketahui. Ada Hanno Behrens, bahasa Indonesianya gila. Terus ada Thomas Doll yang menginginkan Jackmania, Maman Abdurrahman gue update juga. Jadi adalah tetap gue update ke kalian informasi-informasi terbaru mengenai Persija Jakarta. Oke Jack, jadi sekian dulu video dari gue. Jadi perdamaian antara The Jack dan Mania dan Viking, The Jackmania dan Viking harus tetap terjalin. Karena apa? Karena gini, gue ngelihat beberapa hari terakhir perdamaian antar kedua supporter ini, antara Jackmania dan Viking ini nggak seramai sebelumnya, nggak sehot sebelumnya. Jadi udah mulai turun. Yang gue lihat ya, udah mulai turun. Yang mana gue janji kalau gue akan mengawal terus perdamaian ini, gue akan menyebarkan terus virus perdamaian sampai tuntas, sampai perdamaian itu segera bisa terjalin. Jadi gue terus, mungkin di setiap video gue akan selipkan tentang perdamaian ini. Semoga perdamaian ini semakin menyebar dan bisa terjadi dalam waktu dekat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu video dari gue. Persija Insight mengundur. Mundur dulu.